adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 26 April 2020. Sebelum ibadah, kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita nyanyi bersama dari Kidung Ceria 26 ayat 1 dan 2. Anak-anak, mari nyanyi. Adik-adik, mari kita akan satu di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Farel. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas taatnya sehingga kami masih bisa beribadah impa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 105 ayat 1 dan 3. Yerusalem bersoraklah. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi yang kita baca, itu Tuhan menjanjikan apa? Tuhan akan menolong kita. Nah, siapa di sini yang suka takut? Nggak boleh takut, karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan akan selalu menolong kita. Asal kita juga harus apa? Rajin berdoa dan memuji Tuhan. Ingat ya, adik-adik selalu harus rajin berdoa dan memuji Tuhan. Pada saat adik-adik takut, adik-adik bimbang, adik-adik berdoa. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Ya, sekarang kita akan menyanyi
dari Kidung Ceria 317 ayat 1. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang ya Bapa, kami akan baca firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Berfirman ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel itu terdapat di Perjanjian Lama. Ya adik-adik, silakan buka Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Kita minta adik Joy untuk membacakan firman Tuhan. Silakan adik Joy. Teman, marilah kita membaca Alkitab dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, ketika itu bangsa Israel sedang dibuang ke Babel karena perbuatan mereka yang melawan kehendak Allah. Adik-adik, bangsa Israel tinggal satu tempat yang tidak menyenangkan. Mereka merasa di pengungsian, merasa terasing,
dan mereka kekurangan bahan makanan. Adik-adik, kalau untuk situasi yang tidak menyenangkan itu, mungkin adik-adik sekarang merasakan ketika adik-adik sekarang harus tinggal di rumah karena adanya virus COVID-19 yang sedang melanda negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik lihat contoh gambar di bawah ini. Kaita yakin pasti adik-adik yang TK sudah ingin bermain di sana. Di taman, adik-adik bisa main prostotan, adik-adik bisa lari-lari bersama teman-teman, adik-adik bisa main sepeda. Tetapi adik-adik coba lihat lagi gambarnya. Semua permainan di sana disegel atau diberi tanda tidak boleh dipergunakan. Nah, adik-adik harus mengikuti perintah orang tua, yaitu untuk tetap tinggal di rumah. Karena situasi yang tidak menyenangkan ini, kita berharap bahwa virus COVID-19 ini akan berlalu atau lenyap dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, untuk situasi yang tidak menyenangkan seperti saat itu, bangsa Israel tidak pernah lupa. Bangsa Israel selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan bangsa Israel yakin bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel dari suasana yang tidak menyenangkan ini. Lalu Allah menyuruh Nabi Yeskil untuk menyampaikan pesan bahwa Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Allah akan membuat bangsa Israel bersatu, bangsa Israel bangkit melalui Nabi Yeskil, yang artinya Allah menguatkan bangsa Israel akan dipersiapkan oleh Nabi Yeskil untuk memasuki pemerintahan yang baru di bawah pemerintahan Raja Daud. Nah, adik-adik, bangsa Israel karena selalu memohon pertolongan Tuhan agar Allah membebaskan bangsa Israel dari suasana yang tidak menyenangkan itu, Allah mendengar doa mereka sehingga bangsa Israel bangkit dan bersatu, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Nah, adik-adik, jika kita sekarang mengalami suasana yang tidak menyenangkan, adik-adik mungkin sudah bosan di rumah, apapun permasalahan yang kita hadapi, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon agar Allah membebaskan kita dari suasana yang tidak menyenangkan ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita jika kita sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, dan kita akan diberikan keadaan seperti sebagaimana biasanya. Adik-adik tetap semangat, selalu sehat, Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar cerita dari Kaita. Ya, untuk merespon cerita tadi, kita nyanyi dari Kidung Ceria 252 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh adik Olive, adik Bianca, adik Elisa, adik Carla. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk keluarga dan
orang tua kami. Berkati papa, mama, kakak, adik, oma, dan opa kami. Berikan kami semua kesehatan dan umur panjang. Jaga dan lindungi kami selalu dari segala yang jahat. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Bimbinglah kami supaya dapat mengerti materi pelajaran yang Guru berikan kepada kami. Berkatilah kami supaya dapat menjadi siswa yang baik di sekolah dan dapat meraih cita-cita kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati kami sehingga saat ini kami masih diberi kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini saya ingin mendoakan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berkati juga semua tenaga medis yang sudah membantu dan merawat dan mengobati pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendoakan gereja kami. Tuhan berkati gereja kami dengan pendeta dan jemaatnya. Biar kami selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada negara dan bangsa Indonesia tercinta. Khususnya Bapak Presiden dan para pejabat negara sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Dan kepada kami rakyat Indonesia supaya tetap lebih berhati-hati dalam situasi sekarang ini yang lagi dilanda virus. Bapak berkati kami, jamah kami, jauhkan kami dari virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, doa kami yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Ita ya. Kita sekarang ini memang seperti bangsa Israel dalam pembuangan, seperti dalam tahanan. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bermain, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke mall. Rasanya sumpek di rumah ya. Tapi itu jangan membuat kita semakin sedih atau malah mengganggu orang tua dengan rewel, dengan tidak mau mendengar apa yang diperintahkan orang tua. Di saat inilah kita justru harus semakin tekun berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mengangkat semua penyakit ini dan memulihkan keadaan Indonesia dan seluruh negara di dunia ini menjadi sehat dan kita bisa beraktivitas kembali.
ya. Nah, adik-adik, kalian mau mengucapkan terima kasih untuk semua aktivitas yang sudah dikerjakan oleh adik-adik, terlebih-lebih adik-adik TK yang membuat kelinci itu lucu-lucu sekali. Terima kasih ya. Nah, saat ini kalian akan membuat lagi aktivitas lainnya, ya, yaitu adik-adik mengambil kertas apa saja, kertas bekas apa saja boleh. Lalu adik-adik gambarkan telapak tangan seperti minggu lalu, ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu gambar telapak tangan ini digunting. Hati-hati pegang guntingnya, ya. Setelah digunting akan jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini ya adik-adik, kita sisihkan dulu tangannya. Sekarang kita mau membuat bunga. Bunga ya, seperti ini. Nah, bentuknya, warnanya boleh saja kreatif adik-adik, kreativitas dari adik-adik ya. Bunganya seperti ini, warnanya boleh macam-macam. Kita harus buat 5 ya. Buat berapa? 5. Kenapa? Karena ini akan kita tempelkan di ujung-ujung jarinya. Jadi tadi gambar potongan telapak tangan ini kita tempel seperti ini ya, lalu kita tempel lagi seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini ya, ditempel ini sampai semua jari ditempel bunga. Sudah? Kalau sudah semua seperti ini adik-adik, kita akan membuat tempatnya ya, kita akan membuat wadahnya. Kita buat seperti ini, kita gunting wadahnya seperti ini. Ini adik-adik juga boleh bentuknya nggak seperti ini. Lalu kita tempel seperti ini. Nah, jadi apa adik-adik? Jadi tanaman yang berbunga aneka warna. Indah kan? Ya, adik-adik boleh satu warna juga boleh seperti ini, ataupun warna-warni seperti ini juga boleh ya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik buat ini boleh menjadi hiasan di kamar adik-adik. Tapi kalian minta ada yang ditempel di buku aktivitas ya, ditempel di buku aktivitas dan adik-adik tulis. Kita sedang merayakan apa dari kemarin? 2 minggu lalu? Ya, Paskah. Paskah artinya Tuhan sudah bangkit. Iya. Jadi kita tulis di ujungnya, di bunganya ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, demikianlah aktivitas untuk minggu ini. Sekarang kita akan melihat hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Sampai minggu depan ya.
buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senangnya hati. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi ini sudah kami selesaikan. Berkati kami sepanjang minggu ini supaya kami dapat selalu beraktivitas dan terutama kami selalu berdoa kepadamu Bapa. Ajar kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dapat di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat